Jadi kesulitannya di Desa Jarin ini terkait dengan pengambilan pupuk. SDM Penyuluh ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi para kelompok tani. Mereka bisa membuat pupuk mandiri dengan melakukan unit pengolahan pupuk organik. Orang kan yang penting punya motor kan, dia bisa menikmati subsidi BBM, kemudian subsidi BPJS asal dia terdaftar sebagai calon penerima PIB, dia bisa menerima. Tapi khusus tani ini kenapa harus menjadi kelompok gitu untuk bisa mendapatkan subsidi tadi? Memang urusannya adalah pertanian karena ini komisinya di Komisi 4 urusan pertanian, apalagi garam juga masuk di situ. Pertanian, kelautan dan perikanan, produksi garam. Iya, garam juga masuk. Dan riset kelautan, lingkungan hidup dan kehutanan. Lingkungan hidup. Oke, yang hadir hari ini ada kebetulan petani juga dari desa di mana Pak? Jarin. Desa Jarin. Jarin. Ini juga didampingi Pak Kadesnya ini. Pak Kades Jarin yang energik top. Dan kemudian ada penggiat, dia petani garam dan juga kemudian penggiat produksi garam dari desa Bunder ya, Bunder Kecamatan. Bunder. Oke. Ini sesinya lebih banyak sesi curhat nih sebenarnya. Iya, harus curhat. Harus curhat nih. Saya lebih baik mendengarkan daripada saya menyampaikan. Iya. Tapi lebih baik begini sekarang. Pak siapa namanya? Bapak Heri. Pak Heri. Pak Heri. Pak Hoiril ya. Pak Hoiril. Pak Hoiril itu kemarin gimana nih? Bertani berapa hektar? Kurang lebih 2 hektar. 2 hektar ya. Gimana pupuknya nih kemarin? Kalau pupuknya untuk Desa Jarin agak sulit. Sekarang ini agak sulit. Apalagi kalau cari pupuk TSP sulit banget. Sulitnya kenapa? Gak tahu juga. Mungkin TSP itu untuk apa, Pak? TSP 36. Oh, 36. Ya. Bahasanya Iya, punya pertanian. kartu tani. Punya Kartu tani. Terus kalau dia kartu tani, Terus kartu tani saya pernah bawa ke distributor pupuk, tidak diterima. Alasannya apa? Alasannya karena tidak mengikuti arisan kelompok tani. Apa arisannya itu? Kelompok tani ya. Kelompok tani ada arisan kelompok Iya, tani. arisannya itu seperti apa? kumpulan. Saya tidak ikut kumpulan, jadi gak daftar. Tapi punya kartu tani. Punya. Dibawa kan? Iya. Dibawa. Dibawa. Ada coba. Coba lihat. Coba ya. Contoh kartu taninya seperti apa? Pengen tahu kita. Ya petani, Pak. Soalnya dompetnya ada di dalam nih, Pak. Tapi satu kurangnya, kalau petani itu dompetnya ditaruh di dalam plastik. Ada ya. Ini kartu taninya ini. Kartu taninya ada. Tapi tidak berfungsi. Tidak berfungsi karena tidak ikut kumpulan. Tidak ikut Oh, kumpulan. Alasannya itu. Oh hanya tidak ikut tak naruh kumpulan. Komunitas kan orang komunitas kelompok tani. Tapi Jadi terdaftar di kelompok tani. selama panjenengan sampai dipotong. Berarti di dalam perkumpulan kelompok tani itu di sana mungkin ada sosialisasi, ada edukasi, ada vokasi pertanian, mungkin sudah menjadi kesepakatan bagi kelompok yang tidak aktif mungkin tidak mendapatkan Bisa. begitu. Berarti saran panjenengan apa mau tak norok? Tak naruh kumpulan. Tanur kumpulan. Nanti saya sampaikan salam saya untuk meskipun tidak ikut harus oleh. Kita dukung program pemerintah untuk suksesnya kartu tani ini akan mempermudah bagaimana proses penembusan subsidi pupuk ataupun program-program subsidi lainnya di bidang pertanian. Tapi anik kartu tani ini kita oleh hand traktor. Mau tak gabung ke kelompok tani karena harus melalui kelompok tani. Dulu bentuk di pusat Jarin Kinogi. Ya sen apa ya? Diisi berapa uangnya itu? Berapa isinya? Berapa isinya? Kartunya. Kalau dulu 100.000. Oh, enggak pernah isi lagi. Bisa jadi karena nggak ada uangnya nih, makanya ditolak sama distributor. Tidak pernah ngomong uang. Cuma tidak terdaftar. Karena tidak Karena terdaftar tidak ikut kumpulan. Kebutuhannya untuk pupuk berapa sebenarnya? Ya agak banyak. Minimal kalau urea untuk padi 6 sak. 6 sak. PS 4. 3 kintal ya. Loh, sampai punya berapa hektar lahan? 2 hektar setengah. Punya banyaknya pas bisa 6 sak. Soalnya begini saya Ya, ini Pak. Ya. Sebenarnya ini kan. Makanya saya ikut langsung ke sini. Pertama terima kasih. Istilahnya
saya sebagai kepala desa bisa berdialog langsung terkait dengan lahan yang ada untuk desa Jarin. Makanya kesepakatan bersama di desa Jarin itu ya disahkan sebagai kelompok sebagai desa atau kampung pertanian. Kenapa? Lahannya itu cukup luas di sana. Tanah sawah 3. Berapa hektar lahan pertanian? 3 tanah bawah sawah 340 hektar, tanah kering 180 hektar. Jadi Tanah kering itu sudah dikelola semua. sudah. Jadi keseluruhan itu istilahnya areal yang ada itu 520 hektar. Cuman kesulitannya di desa Jarin karena di desa Jarin itu ada 6 kelompok tani. Jadi kesulitannya di desa Jarin ini terkait dengan ya pengambilan pupuk. Kenapa kok kesulitan? Karena yang membutuhkan pupuk untuk desa Jarin itu sangat sangat banyak kebutuhannya. Karena dengan luas hektar yang ada itu sudah 500. Sudah didaftarkan ke RDKK ini. Sudah. Makanya saya apalagi nanti ada kebijakan dari pemerintah atau Bapak Bupati nanti bisa membantu, termasuk Bapak Dewan sebagai wakil rakyat ya. Saya selalu siap membantu. Oke. Sebenarnya kepala dinas pertanian Kabupaten Bekasi kita juga undang Komisi 2. Pak Ajib ya? Ya, Komisi 2 juga kami undang, tetapi mereka berhalangan. Sebenarnya ini dalam rangka menjembatani apakah mereka sudah terdaftar di RDKK atau belum misalnya. Termasuk kemudian seperti yang disampaikan Pak Kades, ini luas lahan pertaniannya sekian, apakah termasuk yang produktif, yang belum produktif kan gitu. Perlu Insya Allah yang 324 hektar itu produktif semua. produktif semua ya? Semua. Yang tergarap berapa hektar? Gimana? Yang tergarap berapa hektar itu? Semuanya. Sedang berlanjut, berlangsung. Oke. Makanya desa Jarin ini membutuhkan satu Sentuhan atau kios yang bisa istilahnya mempermudah untuk pembelian pupuk. Berarti nggak ada kios? Nggak ada. Kalau di desa Jarin sudah ada. Di Makanya titik Jarin berapa? Penduduknya berapa? kalau penduduknya 3.500, cuman luas pertaniannya itu luar biasa. Iya. Artinya dengan luas pertanian, luas penduduk ini menjadi asumsi bahwa di sana sudah semestinya harus diberikan kios gitu loh. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan distributor setempat. Kalau tidak keliru, Pamekasan ini ada 7 distributor. 7 distributor kiosnya. Tinggal kiosnya aja didata nanti berdasarkan data penyuluh ataupun dari dinas pertanian berapa dan di mana, sehingga nanti bisa desa merekomendasikan bersurat langsung kepada distributor melalui dinas pertanian untuk minta kios. Seperti apa mekanismenya yang perlu dipelajari itu untuk kiosnya sehingga memahami betul. Selain dari kebutuhan pupuk untuk desa Jarin, mumpung saya duduk sama Pak. Sebentar dulu, sebentar ya. Ya, bentar ya. Nanti di luar aja kalau ini. Yang soal problem pupuk ini di Madura ini sebagian kan memang satu kiosnya itu kurang, kemudian ada problem kuota ya kan, meskipun RDKK-nya disampaikan banyak, ternyata kuotanya tidak memenuhi seluruh RDKK yang diajukan oleh pemerintah kabupaten ini. Bagaimana nih masalah menyiasati ini? Jadi sebetulnya hari ini terkait masalah permasalahan petani ini, saya berharap penyuluh ini mampu bisa mendengar. Iya. Karena apa? SDM penyuluh ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi para kelompok tani, para petani sampai tingkat desa, sampai tingkat dusun. Iya. Apa pentingnya? Ketika masyarakat tidak masuk di RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok itu, ini sangat fatal bagi para petani. Karena subsidi pupuk khususnya ini harus masuk RDKK dulu melalui kelompok tani, apalagi ingin mendapatkan kartu tani. Tentunya ke depan Pak Kadai pun juga masyarakat ini penting untuk melakukan sinergi dengan para penyuluh, baik melalui badan penyuluh pertanian di tingkat kecamatan ataupun dinas pertanian. Apa yang menjadi keluh kesah ini? Kalau saya ini berbicaranya kan komunal, nasional. Apa yang menjadi keluh kesah hari ini saya tampung dan saya sampaikan aspirasinya melalui baik kementerian ataupun melalui mitra-mitra terkait. Akan tapi secara detail, secara inklusif permasalahan di bawah ini kan saya tidak mengetahui detail.
Cuman memang kemarin terkait masalah kelangkaan pupuk ini bukan hanya di Pamekasan, di kampung saya pun juga ada kelangkaan pupuk. Cuman ini kampungnya sendiri. Di kampung saya sendiri. Artinya memang apakah ini memang kelangkaan pupuk ini langka secara data ataupun angka, ataupun kelangkaan ini betul-betul apa memang RDKK-nya tidak sesuai itu loh kotanya yang dimasukkan. Maka dari itu 2021 ini kita perlu melakukan antisipasi kelangkaan pupuk. Namun selain itu, agar tidak ada ketergantungan masyarakat petani kelompok tani kepada pupuk subsidi ataupun kepada pupuk-pupuk yang lain yang disiapkan oleh pemerintah, kami tadi bekerja sama dengan Universitas Islam Madura, bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu melalui Badan Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian, kami melakukan BIMTEK, bimbingan teknis kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan, bagaimana masyarakat mengantisipasi dan bisa mencegah adanya kelangkaan pupuk. Mereka bisa membuat pupuk mandiri dengan melakukan unit pengolahan pupuk organik, sehingga limbah-limbah ataupun kotoran sapi ini mampu dimanfaatkan, dibuatkan pupuk organik melalui proses mekanisasi. Sehingga edukasi ini penting, melakukan sinergi antara kepala desa, antara penyuluh, antara saya ataupun dengan kementerian ataupun dinas pertanian ataupun stakeholder yang berkaitan dengan pertanian ini harus berangkulan tangan bagaimana ke depan ini tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk. Perlunya mekanisasi, bagaimana pupuk ini bisa selalu survive ataupun bisa selalu tersedia. Ada pertanyaan begini dari warga petani. Kalau mau mendapatkan subsidi BBM, itu kan tidak harus gabung kelompok nih. Pupuk BBM. Oh, BBM. Orang kan yang penting punya motor kan, dia bisa menikmati subsidi BBM. Kemudian subsidi BPJS asal dia terdaftar sebagai calon penerima PIB, dia bisa menerima. Tapi khusus petani ini kenapa harus menjadi kelompok gitu? Untuk bisa mendapatkan subsidi tadi. Iya. Karena sekarang bagi pemerintah bagaimana untuk bisa mengcounter, tujuannya bagaimana bisa memberikan suatu pelayanan yang terpadu. Iya. Jadi karena petani mayoritas negara Indonesia adalah negara agraris dan secara mayoritas penduduknya adalah petani. Tentunya kalau kita tidak dibuatkan kelompok, ini khawatir, ya kan? Karena apa? Subsidi yang akan diberikan ini, misalkan pupuk subsidi ini rata-rata para petani ini maksimal harus memiliki 2 hektar, kan itu. Artinya sehingga adanya kelompok ini mampu mampu mengakomodir adanya para petani-petani yang ada di tingkat desa sampai tingkat dusun ataupun tingkat RT RW, sehingga mereka mudah diakomodir. Kebutuhannya berapa, mereka tidak ada manipulasi data. Kalau ini dibiarkan, misalkan kelompok tani bisa memasukkan RDKK-nya sendiri, kepala desa melakukan RDKK sendiri, ini khawatir terjadi ketidaksinkronan data yang dimasukkan di RDKK. Kenapa nanti dimasukkan dalam kelompok tani sehingga ini mampu akomodir? Oh, misalkan siapa namanya sampean? Pak Hoiri masuk di kelompok tani sejahtera. Si Selamat masuk kelompok tani abadi, sehingga dari 2 kelompok ini mampu mengkalter scanning kelompok ini tidak double job, tidak masuk di 2 kelompok tani ataupun di 2 RDKK, sehingga lebih mempermudah akses tersebut. Ada problem lagi juga nih, seperti misalnya saya ada petani nih kemarin, tolong Pak, saya juga tanyakan begini, saya ini kan tanahnya saya ada di lain desa, sementara pendataan RDKK itu berdasarkan pajak PBB dan berdasarkan desa. Gimana nih dengan desa saya yang tanahnya lain di lain desa? Itu juga menjadi problem gitu. Sehingga jadi problemnya ketika ada saya di desa A tapi lahannya ada di desa B. Yang menjadi problem apa? Yang lahan di desa B itu tidak terdata di RDKK. Itu versi petani, dia curhatnya begini. Saya mau masuk kelompok tani di desa B, ini KTP saya di KTP desa A gitu. Nah, ini juga temuan juga bagi saya ini temuan. Bagaimana saya perlu mempelajari mekanismenya ini, aturannya seperti apa. Cuman secara aturan mungkin bagi mereka tidak sulit.
Iya. Tinggal mereka mendaftarkan dirinya aja kepada kepala desa setempat kalau mereka punya lahan di desa tersebut, sehingga dilakukan pendataan oleh kepala desa setempat bagaimana desanya lahan-lahannya si petani tersebut bisa dialokasikan subsidi pupuk ataupun subsidi pertanian lainnya. Ya itu tadi masalahnya tadi yang soal bahwa subsidi pupuk itu harus terdaftar di kelompok tani, bukan desa yang berperan dalam memberikan. Nah, ini yaitu kita carikan solusi bersama nanti. Saya tidak bisa menjawab karena ini rentetannya berkaitan dengan aturan dari Kementerian Pertanian ataupun dengan Perda dan sebagainya, sehingga saya perlu mendalami secara detail seperti apa nantinya kita diskusikan kembali permasalahan terkait adanya problem-problem di bawah, terkait adanya dugaan tanah yang tidak satu kampung ya begitu. Iya, satu desa. Ya. Nah, ini sebenarnya curhatnya ya, ya. membantu Sehingga menjadi aspirasi saya nanti untuk kita pecahkan bersama, kita benahi bersama untuk mencari solusi konkretnya seperti apa.